A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Liansyah. Saya Muhammad Rasikul Iman. Saya Usulatima dari kelompok 1 yang akan membahas tentang makna, tujuan, dan fungsi filsafat. Sebagian masyarakat awam dan mahasiswa memandang filsafat adalah sebagai ilmu pengetahuan yang membuat pusing kepala dan menjadi persoalan hidup. Bagi mereka, filsafat merupakan pengetahuan yang hanya berada pada alam pikiran dan permainan bahasa yang jauh dari realitas kehidupan sehari-hari. Bahkan, ada sebagian orang yang memandang filsafat sebagai pengetahuan yang dapat menyerumuskan manusia ke dalam jalan kesesatan. Pembahasan pertama adalah pengertian dari filsafat. Istilah filsafat atau falsafah dalam bahasa Indonesia ini diserap dari bahasa Arab, yaitu ala, yang merupakan pengaraban dari kata majemuk filosofia dalam bahasa Yunani kuno. Gabungan dari kata Filipin yang berarti cinta dan Sofia yang berarti kearifan. Apa makna Sofia? Kata Aristoteles, biasanya Sofia ini dipahami sebagai pengetahuan, pengenalan pokok-pokok perkara dan sebab-sebabnya. Para cendekiawan Romawi dan skolastik abad pertengahan kemudian menerjemahkan Sofia ke dalam bahasa Latin menjadi sapientia, dalam kata kerja sapere yang artinya mengetahui. Tujuan dari filsafat dakwah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah arah yang dicapai seorang dalam mengkaji filsafat dakwah. Misalkan seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh tanpa memiliki tujuan yang jelas, ia akan banyak menghabiskan waktu dan sampai di tempat yang tidak jelas pula. Untuk mendukung ketercapaian tujuan tersebut, diperlukan landasan filosofi dalam kerangka berpikir yang sistematis dan dengan prosedur ilmiah. Untuk filsafat dakwah menjadi ilmu dasar yang mampu memberikan bekal bagi para peneliti dan ilmuwan yang memiliki konkret dalam mengembangkan keilmuan dakwah dan sekaligus sebagai bekal untuk menggerakkan aktivitas dakwah di masyarakat. Ada 8 tujuan mempelajari filsafat. Yang pertama, lebih terbiasa dan memiliki pengetahuan secara mampu menilai hal-hal yang di sekitarnya itu secara objektif. Yang kedua, menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga, memiliki pandangan yang luas dan terhindar dari sikap egosentrisme. Yang keempat, agar berpikir sendiri, memiliki pendapat sendiri, mandiri secara rohani, dan dapat bersikap kritis. Yang kelima, dapat mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Yang keenam, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Yang ketujuh, memiliki pedoman dalam mendalami suatu ilmu pengetahuan, khususnya untuk membedakan persoalan ilmiah dan non-ilmiah. Yang kedelapan, agar para ilmuwan terdorong untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Fungsi filsafat. Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang dari filsafat. Oleh karena itu, fungsi filsafat ilmu kiranya tidak bisa dilepaskan dari fungsi filsafat secara keseluruhan. Yang pertama, sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Yang kedua, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lain. Yang ketiga, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Yang keempat, menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri, seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Diartikan dari Agraha Suhandi. Dalam pandangan Islam, ilmu tersebut mempunyai banyak fungsi, diantaranya adalah yang pertama, sarana paling utama menuju takwa. Urgensi ilmu dalam kehidupan seorang mukmin yang bertakwa adalah hal yang tidak dapat disangkal, karena ketakwaan itu sendiri identik dengan kemampuan merealisasikan ilmu yang benar bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, amalan yang tidak terputus pahalanya. Ilmu merupakan suatu yang paling berharga bagi setiap muslim, sebab ilmu akan memelihara pemiliknya dan merupakan beban bawaan yang tidak berat. Bahkan akan semakin bertambah kita diberikan dan diamalkan, serta merupakan amalan yang tetap mengalir pahalanya meskipun telah wafat.
Yang terakhir yaitu pondasi utama sebelum berkata dan beramal. Ilmu memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam. Oleh karena itu, ahli sunnah wal jamaah menjadikan ilmu sebagai pondasi utama sebelum berkata-kata dan beramal, sebagaimana disebutkan oleh Imam dalam sahihnya dalam bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Kesimpulannya, filsafat menjadi sumber dari segala kegiatan manusia atau mewarnai semua aktivitas warga negara dari suatu bangsa. Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Jihan Nur Karimah. Nah, pertanyaannya itu bagaimana filsafat dapat mengembangkan pemahaman kita tentang dunia dan kehidupan. Nah, jawabannya peran filsafat dalam kehidupan manusia di sini yaitu sebagai pola pikir manusia yang bijaksana, arif dalam menjalani suatu kehidupan sesuai dengan pengertiannya dari segi etimologi. Nah, filsafat akan mengajarkan dan melatih manusia untuk bersikap dan bijaksana dalam kehidupannya. Pertanyaan dari saudara Satria Yudo. Pertanyaannya, mengapa filsafat Islam kurang diminati oleh masyarakat? Jawabannya, karena filsafat adalah pemikiran manusia untuk menjawab sesuatu dengan logika, sedangkan agama itu sesuatu yang hanya bisa dipercayai dan sulit diterima logika dan berdasarkan dalil dan hadis.